Bertemu kembali di perkuliahan ini. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan sitasi. Kesalahan sitasi ini kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para penulis manakala dia merujuk suatu naskah ilmiah untuk dijadikan acuan, dijadikan dasar, dia membangun teori, membangun masalah, membangun problem, atau membangun alur pemikiran, tetapi dia salah dalam mencuplik karya orang. Nah, karya orang yang dimaksud adalah karya ilmiah tentunya. Nah, di mana karya ilmiah itu bertujuan melakukan riset arahnya ke A, dan kita itu mencupliknya ke arahnya B. Nah, tentu ini adalah sebuah kesalahan. Dan tentunya banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Karena karya ilmiah ini pijakannya harus ilmiah, harus ada dasarnya, harus ada penelitian-penelitian sebelumnya, maka sitasi ini juga harus pas, harus tepat, dan harus sesuai dengan teori yang akan kita bangun. Sehingga kesalahan dalam sitasi ini menjadikan sebuah naskah ilmiah itu menjadi kurang relevan. Oke, maka kita akan uraikan beberapa kesalahan sitasi antara lain. Yang pertama tentu tidak ada sitasi. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang banyak juga dilakukan oleh para penulis, di mana mereka menuliskan sebuah sebuah kalimat yang itu kalimatnya khusus membahas sesuatu, tapi dia tidak menuliskan rujukan. Misalkan ini ya, Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, dikelilingi oleh lautan yang membentang luas dan menjadikan Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Nah, kalimat yang umum memang kita tidak perlu mensitasinya. Misalkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu kita tidak perlu ya, karena semua orang Indonesia, bahkan orang-orang di dunia itu semuanya tahu. Terus misalkan keturunan dari seorang ayah adalah anak-anaknya misalkan, itu juga perlu karena semua orang di dunia tahu bahwa seorang father itu dia kalau punya anak namanya son. Nah, son itu pasti dari father-nya gitu. Jadi itu tidak perlu. Nah, tetapi kalau di kalimat ini itu ada kalimat yang khusus, misalkan dikatakan Indonesia adalah daerah yang rentan atau wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Ini artinya ada implikasi bahwa ada negara yang tidak rentan terhadap perubahan iklim dan rentan terhadap perubahan iklim. Nah, karena Indonesia itu dikatakan rentan terhadap perubahan iklim, maka kita harus merujuk pada penulis tertentu, peneliti tertentu yang meneliti tentang Indonesia dan perubahan iklim yang menunjukkan bahwa Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, ini adalah referensi yang hilang. Jadi ini tidak ada sitasi, ini penting ya. Padahal ini suatu kalimat yang penting, kalimat yang khusus, tapi kita tidak memasukkannya. Oke, maka ini juga perlu diperhatikan. Nah, contoh lain misalkan masih di paragraf yang sama dikatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis, oke, ini umum ya, tidak perlu sitasi, membuat Indonesia memiliki curah hujan yang beragam di setiap daerahnya. Nah, ini Anda perlu mensitasi karya orang. Maksudnya beragam itu apa? Kalau hanya dikatakan negara Indonesia itu merupakan negara tropis, maka kita tidak perlu melakukan sitasi. Walaupun ini kalimatnya agak khusus, tapi semua hampir orang Indonesia, karena ini jurnalnya ingin kita terbitkan di Indonesia, dan Indonesia itu juga sudah dikenal menjadi negara tropis, ini tidak perlu sitasi, tapi karena Anda menambahkan Indonesia memiliki curah hujan yang beragam di setiap daerah, maka Anda perlu menunjukkan atau mengacu pada tulisan orang. Nah, misalkan ada orang menyatakan beragam yang dimaksud itu apa? Apakah awal musimnya, atau intensitas hujannya,
atau kejadian hujannya, atau yang lainnya. Maka itu perlu rujukan. Misalkan kalau kita mengacu pada Zoom. Nah, Indonesia hanya memiliki 3 daerah Zoom dan non Zoom saja. Maka ini mungkin tidak tepat dijadikan rujukan. Tapi kalau awal musimnya itu berbeda-beda, beragam, misalkan dari Mei sampai ya pokoknya musim hujannya itu bergeser ya dari arah barat sampai arah timur, maka itu bisa digunakan untuk citasi yang menyatakan bahwa curah hujannya itu beragam. Nah, tulisan ini bisa Anda dapatkan misalkan dari apa namanya, publikasi BMKG awal musim hujan atau awal musim kemarau itu boleh, atau tulisan yang mempublikasikan, yang meneliti tentang kejadian awal musim, misalkan kajian awal musim hujan dan awal musim kemarau yang ditulis oleh Giarno, Zadrak, sama Musa, itu boleh. Itu terbit tahun 2012. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Nah, di sini juga dikatakan lagi, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya. Jadi, yang keberagaman tadi itu dikarenakan faktor topografi, arah dan kecepatan angin, perbedaan temperatur, dan kelembaban udara. Nah, keberagaman curah hujan tadi itu diakibatkan oleh ini apa namanya, faktor-faktor tadi itu. Nah, kita perlu merujuk. Nah, kalau kita tidak merujuk penulis tertentu, maka seolah-olah kita ngomong sendiri. Ngomong sendiri, lalu apakah omongan kita benar? Apakah ada dasarnya? Kita perlu merujuk ada dasarnya. Kalau tidak ada sitasinya, maka seolah-olah kita hanya ngarang saja. Nah, oleh karena itu kita perlu merujuk bahwa keberagaman curah hujan di Indonesia itu apa namanya, karena ada faktor topografi, arah kecepatan angin, perbedaan temperatur, dan kelembapan udara. Nah, contoh ya, salah satu tulisan yang meneliti tentang pengaruh topografi, misalkan punyanya kalau tidak salah Prasetyo tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu tentang pengaruh dari deretan bukit barisan terhadap curah hujan di sebelah kanan dan kiri daerah Sumatera. Nah, di sana disebutkan kalau di sebelah kanan, di sebelah kiri itu berbeda polanya. Nah, itu boleh dijadikan rujukan atau nah ini baru satu ya topografi karena Anda menyebutkan banyak maka di sini harus ada arah dan kecepatan angin. Nah, arah dan kecepatan angin tuh yang siapa yang nulis bahwa dia berpengaruh terhadap keberagaman curah hujan di Indonesia. Belum lagi nanti kelembaban udara atau perbedaan suhu. Nah, cuma kalau di Indonesia mungkin ini yang tepat adalah topografi dan mungkin arah dan kecepatan angin itu bisa. Tapi kalau perbedaan suhu, kelembaban udara mungkin agak kurang ya. Karena dia merupakan faktor turunan dari topografi serta hujan itu sendiri. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Satu lagi, kalau kita menyatakan karena kita membahasnya wilayah Indonesia ya, ini masih Indonesia masalahnya, maka kalau yang tadi saya sampaikan, misalkan tulisannya Pak Prasetyo tadi itu baru di Sumatera, maka Anda paling tidak menulis beberapa rujukan lagi, misalkan di Jawa bagaimana, di Kalimantan bagaimana, di Sulawesi bagaimana, di Papua bagaimana, untuk mewakili daerah yang ada di Indonesia. Karena kalau Sumatera saja kan hanya salah satu bagian. Anda bisa milih misalkan Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Siapa yang nulis tentang perubahan topografi, faktor topografi terhadap curah hujan. Ini perlu diperhatikan ya. Oke, selanjutnya di sini kalau di sini sebenarnya ada beberapa hal ya, ini di luar citasi yang perlu diperhatikan. Ini di luar pembahasan kita ya. Di sini setelah membahas ini kan membahas tentang Papua ya, curah hujan di Papua. Evaluasi curah hujan di Papua menggunakan satelit ya. Nah, di sini setelah membahas curah hujan di Papua, dia langsung masuk ke satelit. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya Anda perlu
menambahkan di sini kenapa kita harus menggunakan satelit. Misalkan yang paling utama tentu karena pengamatan observasi, manual menggunakan rain-gauge atau automatic rain-gauge in situ di permukaan bumi itu sangat terbatas dan mahal harganya kalau dipasang, rain-gauge di banyak tempat itu sangat mahal. Maka kita menggunakan satelit. Nah, jadi bisa digunakan satelit. Itu ya, satelit. Nah, maka di situ harus ada lag bahwa, eee, data ini kurang sehingga kita memerlukan satelit. Nah, satelit sendiri juga perlu ditambahkan, apakah pengamatan di satelit itu lebih bagus dari, apa namanya, yang lain? Nah, maka kita membandingkan. Jadi kita perlu merujuk, kemudian menambahkan bahwa pengamatan satelit itu akurasinya seperti apa. Nah, di sini saya ada beberapa contoh paper yang menulis tentang itu. Misalkan distribution of accuracy of TRMM daily rainfall in Makassar Strait. Lalu ada assessment of GPM and TRMM precipitation product over Singapore. Lalu ada statistical and hydrological comparison between TRMM and GPM level 3 product over a mid-latitude basin. Jadi ini bisa ditambahkan untuk menunjang dari argumentasi kita bahwa di satelit itu sudah dilakukan komparasi menggunakan, rain gauge yang ada di permukaan. Hasilnya seperti apa. Nah, komparasi di antara satelit itu misalkan TRMM, GPM, atau AVRR, dan lain sebagainya, itu Anda tulis sebelumnya. Nah, setelah itu Anda kemudian baru tarik, kenapa kita menggunakan AVHRR, menggunakan satelit AVHRR, ya, Advanced, Very High Resolution Radiometric. Itu kenapa kita menggunakan itu. Lalu Anda tambahkan akurasi dari AVHRR yang sudah dilakukan orang. Oke. Jadi karena alur di penelitian ini itu judulnya adalah perbandingan antara pengamatan permukaan dan satelit AVHRR. Jadi perlu penajaman terhadap apa namanya, argumentasi yang mengalir yang baik ya, mengalir. Jadi argumentasi itu mengalir sehingga sampai ke tujuan kita itu menulis itu apa. Nah, sitasi berikutnya itu sitasi tahun ya. Sitasi tahun ini kesalahan yang sebenarnya sangat bisa dihindari karena apa namanya, ini simple tapi kita jangan sampai salah. Misalkan di sini ditulis referensi yang ditulis sitasinya itu Yang dan kawan-kawan 2021. Tetapi di daftar pustaka itu tidak ditemukan yang 2021, tidak ada. Yang ada adalah yang 2020. Ini perlu dihindari. Jadi Anda harus mengecek apakah antara kalimat citasinya dan daftar pustakanya itu sama. Oke, selanjutnya. Citasi urutan tahun. Nah, ini mungkin jarang ya apa namanya kasusnya, tapi ada. Misalkan di sini sebutkan udara yang tercemar terhadap kesehatan manusia mengakibatkan sekitar 7 juta kematian di setiap tahunnya. Ini disebutkan tahunnya 2021B. Nah, setelah itu ada lagi rujukan dari WHO karena kebetulan yang nulis tuh WHO ini juga perlu ditulis. Ini ternyata dia 2021A. Nah, ini sebuah sesuatu yang kurang tepat ya, seharusnya Anda merujuknya itu ini A, yang ini B. Jadi nanti di daftar pustaka itu menyesuaikan saja. Jadi daftar pustaka itu tinggal menyesuaikan saja, bukan kemudian yang disitasi itu menyesuaikan ke daftar pustaka, bukan. Daftar pustaka itu nulisnya setelah kita mensitasi. Selanjutnya, nah ini juga jadi kalau tadi ya tidak mensitasi. Nah, yang kedua yang paling banyak dilakukan penulis dalam sitasi adalah sitasi bukan dari sumber yang
Baik. Nah, ini contoh misalkan ya. Misalkan ini, tentang pencemaran udara, definisinya, kalau di sini saya ditambahkan yang menyebabkan efek buruk dari, manusia dan lingkungan. Jadi, pencemaran udara, definisi pencemaran udara ini mungkin, kita, apa namanya, tutup mata aja, terserah Anda mau ngambil rujukan dari mana, tidak masalah, mungkin rujukan agar tahun yang terbaru, itu tidak apa-apa. Nah, yang menjadi masalah adalah seperti ini, pencemaran udara itu, dapat menyebabkan efek buruk bagi manusia dan lingkungan. Terus kemudian Anda merujuk pada Tiwari dan Williams. Nah, ini efek buruk pencemaran udara itu pastinya sudah dikenali itu sudah lama sekali sejak zaman pra-industri malahan. Nah, setidaknya Anda tidak perlu memaksakan diri merujuk pada, apa namanya, daftar pustaka yang terlalu update gitu, nggak perlu. Karena apa? Karena itu sudah ditulis manusia itu pada masa yang sudah sangat lama. Bahkan kalau Anda tidak merujuk pada Tiwari dan William ini juga sebenarnya tidak ada masalah gitu, karena banyak orang yang sudah tahu, pengetahuan yang sudah sangat umum bahwa efek buruk pencemaran udara bagi manusia dan lingkungan itu sudah sangat umum diketahui. Jadi kalau Anda ingin merujuk, maka rujuklah pada ya, referensi yang sudah cukup lama atau misalkan Anda merujuk pada, apa, handbook lah, itu juga perlu. Jadi kalau menurut saya ini, tidak perlu disitasi atau kalau Anda mensitasi maka carilah sumber yang lebih lama ya. Karena ini, apa namanya, pengetahuan sudah ya sudah sangat lama lah, sudah sangat lama sekali dan banyak orang sudah tahu, maka ya Anda rujuknya jangan terlalu yang, tidak perlu yang update banget karena pengetahuan yang sudah sangat umum, bukan hanya Pak Tiwari dan William yang meneliti tentang itu. Oke, selanjutnya ini juga, apa namanya, sitasi yang bukan dari sumber yang terbaik juga, misalkan misalkan ini, hal ini disebabkan oleh letak geografisnya di kepulauan Indonesia yang dipengaruhi oleh angin monsun yang mengalir dari daratan Asia ke Australia. Ini kan proses ya, proses angin monsun, apakah dia dari Asia atau dari Australia atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini kalau Anda merujuk pada Rasan di tahun 2016, Yamanaka, Yuninger tahun 2015, ini sebenarnya masih kurang apa ya, masih masih kurang masih kurang pas, karena apa? Karena pengetahuan tentang mekanisme angin monsun itu bahkan sudah ancient knowledge ya, sudah zaman kuno sudah diketahui. Maka, ya paling tidak untuk menyatakan kepulauan Indonesia itu merupakan maritim kontinen yang dipengaruhi oleh angin darat, angin laut, Anda bisa merujuk pada tulisannya Ramage, tahun 69 atau 74 itu sudah ada tulis. Jadi yang, tidak perlu dipaksakan gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat, apa namanya, rujukannya ini misalkan nih, kalau Anda melihat, tulisannya Yamanaka misalkan, Physical Climatology of Indonesian Maritime Continent, an Outline to Comprehensive Observation Studies. Ini cocok ya, karena mekanisme angin monsun di Pak Yamanaka itu nulis tentang itu. Nah, kalau yang, apa namanya, Yuninger ini, Anda sebagai rujukan ini salah ya, salah rujukan. Jadi misalkan ini tulisannya berjudul Analisis Energi Angin sebagai Energi Alternatif Pembangkit Listrik. Ini betul-betul salah rujukan ya. Karena apa? Ini membahas eh, energi angin sebagai energi alternatif, tapi yang dirujuk adalah angin monsun, mekanisme angin monsun. Ini betul-betul salah. Jadi ini apa namanya, salah satu kesalahan sitasi yang sangat-sangat banyak ya. Orang meneliti tentang apa, kita sitasinya tentang apa, itu jelas salah. Dari judulnya saja salah ya, dari judulnya saja sudah salah sitasi,
apalagi dari abstraknya. Pasti, apa namanya, eee, ada kesalahan dalam sitasi ini. Jadi kalau kita mau merujuk pada karya orang, ya tentu bacalah abstraknya, itu sangat penting. Ini contoh yang lain ya, misalkan ya, eee, punya Aditama 2013 ya, punya Aditama 2013. Di sini dia dirujuk pada kalimat ini, "Bertiupnya angin disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara secara horizontal sehingga menimbulkan pergerakan udara yang besar dari yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan rendah." Ini sebenarnya kalimat yang sudah sangat lama. Waktu kita belajar fisika, itu sudah sangat jelas bahwa angin itu bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu sudah sangat lama, kita sudah pelajari SMA. Dan tidak perlu Anda merujuk ke Pak Aditama. Bahkan kalau kita merujuk itu mungkin pada buku textbook fisika harusnya. Nah, di sini bahkan ini Pak Aditama ini nulisnya juga berbeda. Bayangkan, dia nulis simulasi perakiraan jumlah curah hujan dengan menggunakan data parameter cuaca studi kasus ini daerah Pekanbaru. Artinya tadi itu seperti yang sebelumnya Yuninger tadi, Junginger itu sama Nawir itu nulisnya energi angin, kita mensitasinya itu mekanisme monsun. Ini juga sama. Aditama itu nulisnya adalah simulasi perakiraan jumlah curah hujan, tapi disitasinya adalah mekanisme pergerakan udara, pergerakan angin. Ini juga sangat sangat banyak sitasi kesalahan ini yang dilakukan oleh para penulis, terutama tentu penulis yang baru belajar ya, seperti mahasiswa atau taruna. Nah, selanjutnya adalah Fadoli. Nah, Fadoli 2013, dia nulisnya ini, arah angin merupakan arah mana datangnya angin dan dinyatakan sebagai satuan derajat, di mana besarannya tergantung dari arah putaran searah jarum jam, dimulai dari titik utara ya sampai mengikuti ya titik kompas. Ini Anda merujuk 2013 misalkan. Nah, ini jelas tidak tepat karena apa? Ini ada sudah di apa namanya, manual pengamatan meteorologi yang dikeluarkan oleh WMO atau yang dikeluarkan oleh BMKG, itu ada semua. Dan itu pengetahuan umum yang bukan ya, sebenarnya bukan umum banget karena ini masalah pengamatan, maka lebih tepat merujuk pada manualnya WMO atau tata cara pengamatan yang ada di BMKG, perkanya BMKG itu ada, atau tata cara pengamatan yang diajarkan di SMKG itu juga ada. Nah, apa kaitannya dengan Pak Fadoli? Pak Fadoli tidak menulis tentang itu juga gitu. Pak Fadoli itu menulis tentang analisis arah dan kecepatan angin di landas pacu, di runway. Jadi, ini betul-betul, salah ya seperti yang sebelumnya. Ini juga banyak sekali, misalkan lagi nih, jadi kesalahan yang paling banyak mungkin sekitar 70 sampai 80% dari, apa namanya, tulisan ilmiah dari sitasi ini adalah terutama yang dilakukan oleh para, orang yang baru belajar menulis, para mahasiswa dan taruna, itu adalah yang ini ya, kesalahan sitasi. Jadi, contoh lain misalnya, Pak Winaktu, faktor yang mempengaruhi kecepatan angin di, lokasi di mana, kecepatan angin di dekat khatulistiwa itu lebih cepat daripada yang jauh dari, khatulistiwa. Ini, juga tidak tepat ya. Di sini Anda, tulisan ini membahas, daerah khatulistiwa secara umum, tapi di sini padahal yang dibahas adalah pola angin laut di kawasan TPI Desa Bulurejo, Kabupaten Lumajang. Ini juga kurang tepat karena apa? Karena ini sangat lokal, sementara kita menarik kesimpulannya itu sangat luas, itu tidak boleh ya. Kecuali Anda lokal tapi nulisnya itu, tulisan yang apa namanya, bisa mewakili banyak tempat itu boleh ya. Jadi, itu sangat 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 penting dan perlu diperhatikan.
Karena apa? Karena pada dasarnya tulisan-tulisan ini adalah, apa namanya, teorema dasar ya, bahkan tidak ada sitasi itu tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan sitasi. Ini berbeda dengan yang, sebelumnya ini ya, mana tadi? Nah, ini butuh sitasi, tapi tidak ada sitasi. Yang tadi itu tidak perlu sitasi, tapi Anda, tulisan ini memaksakan adanya sitasi. Karena ini pengetahuan yang sangat umum. Jadi misalkan lagi yang satu adalah efek gesek yang menahan kecepatan udara, kecepatan angin berkurang karena ada gesekan di permukaan bumi. Ini sangat-sangat tidak perlu ditambahkan sitasi. Apalagi kajiannya, judulnya aja sudah berbeda, kajian pola angin. Jadi pengetahuan yang sudah sangat umum itu tidak perlu ditambahkan sitasi. Bahkan kalau Anda mensitasi ya tentu sitasi buku mekanisme fisika ya, gaya gesek ya, gaya gesek terhadap apa namanya permukaan terhadap gaya gesek. Itu harusnya itu, tapi tidak ditulis pun itu tidak apa-apa karena pengetahuannya sudah sangat umum. Nah, ini apalagi ini sitasinya juga salah. Artinya memang sumbernya eh, sumbernya kurang tepat dan seharusnya ya mungkin ada hal tertentu yang tidak perlu disitasi. Oke, selanjutnya ini juga sebenarnya salah satunya ya kesalahan isi seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini kalau kita membandingkan judul dan yang disitasi ini salah ya. Contoh misalkan eh, ini ya, ini di sana masyarakat global, tapi di sini kejadian infeksi ISPA itu studi kasusnya di Banjarbaru saja. Lalu kita nulisnya global itu jelas salah ya. Jadi kita ingin mengatakan global, hal yang global yang perlu mendapatkan perhatian serius, tapi citasinya apa namanya, tulisannya itu hanya lokal gitu. Harusnya kalau lokal pun harus banyak, baru kita menyatakan, oh ini global. Tapi harus banyak, misalkan kita menyatakan satu Indonesia, artinya Anda harus merujuk pada tulisan-tulisan yang membahas bagaimana kalau di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Itu harus dilengkapi. Tapi kalau yang se-Indonesia saja ya boleh, satu tulisan boleh, tapi itu betul-betul dari judulnya itu menunjukkan bahwa dia penelitiannya itu di Indonesia secara keseluruhan. Ya, oke seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk sitasi yang tidak perlu itu ya sama ya, yang pengetahuannya itu sudah sangat umum, tapi kita masukkan, apa, sitasi yang seperti tadi itu sebenarnya termasuk, sitasi yang tidak perlu. Jadi misalkan Indonesia terletak di negara tropis, ini tidak perlu, Anda lakukan sitasi, kita merujuk siapa sih yang menyatakan, yang meneliti tentang Indonesia itu daerah tropis. Ya, itu adalah pengetahuan yang sudah sangat umum ya. Eee, Kalau bola itu bulat misalkan, itu juga hal yang sangat umum. Jadi kita tidak perlu melakukan, merujuk pada karya orang. Nah, selanjutnya ini sitasi web ya. Nah, ini juga sitasi web dalam artian seperti ini. Kita melakukan sitasi kalau web atau apa namanya, portal berita itu boleh ya kalau merujuk pada hal yang update. Karena seringkali kalau kita ingin menyatakan kejadian yang baru itu kadangkala itu belum ada penelitian. Misalkan kejadian gempa Cianjur yang barusan terjadi misalkan. Itu kalau kita merujuk jumlah korbannya, berapa kerusakannya, sangat ini ya, sangat jarang bahkan, karena apa? Karena kejadiannya baru saja, peneliti belum sempat nulis. Nah, Anda boleh merujuk pada portal berita, ya kan. Tapi kalau pengetahuannya itu khusus, itu sebaiknya Anda merujuk pada artikel ilmiah. Apakah dia bentuknya jurnal, atau buku, atau hasil seminar ya. Misalkan yang ini, Pak Khalid ini menulis ada 9 dari 10 orang
menghirup udara itu mengandung, polutan tinggi. Jadi di sini, ini juga ada miscitasi, jadi 6 sumber polusi udara misalkan. Nah, ini, di samping cara citasinya kurang tepat karena, apa namanya, di sini ada 6 sumber polutan udara, di sini, yang disitasi adalah jumlah dari orang yang menghirup udara dengan polutan tinggi, 9 dari 10 tadi itu tidak nyambung. Lalu dia memaksakannya citasinya di web, ini juga sangat tidak perlu. Kalau hanya ingin menyatakan sekian persen penduduk dunia itu, apa namanya, termasuk di daerah area polutan, Anda bisa merujuk pada laporan WHO misalnya, atau Bank Dunia, atau lembaga-lembaga lain yang lebih kredibel dibandingkan Anda menuliskan di web, ya kan. Apalagi kalau webnya itu bukan membahas tentang topik yang spesifik sekali. Misalkan ya, web yang dikelola misalkan oleh para ahli, kesehatan, misalkan dokter, itu banyak membahas berbagai macam penyakit. Nah, itu kan sudah sangat jelas mengerucut. Tapi kalau webnya itu ngisinya ke A, ke B, ke C, ke D, dan itu tidak perlu jadi tidak perlu merujuk ke situ ya, kecuali kita akan membahas tentang dia. Oke, dari seperti itu ya. Oke, kesalahan-kesalahan itu, perlu Anda tinggalkan, Anda coba lakukan perbaikan, eee, agar citasi kita itu, lebih tepat, lebih bagus, sehingga dasar yang kita bangun dari, awalan permasalahan itu betul-betul akan tepat sasaran. Oke, mungkin dari itu, saya itu saja. Tolong diperhatikan cara citasinya yang benar, yang tepat, dan Anda perlu membedakan kalau hal yang tidak perlu ya tidak usah disitasi, nggak apa-apa, tidak usah merujuk pada referensi tertentu nggak apa-apa, karena itu pengetahuan yang sudah sangat umum. Kecuali Anda, kita nggak tahu ya, wah ini kan nggak baik juga. Misalkan seorang peneliti kok tidak tahu bahwa Indonesia itu ada di, apa namanya, daerah tropis, kan, eee, aneh ya kalau peneliti meteorologi, eee, pengetahuannya seperti itu gitu. Itu berarti dia belum lolos, eee, dasar-dasar meteorologinya belum lolos ya. Jadi, itu juga menunjukkan, apa namanya, bagaimana kita mengenali keilmuan kita. Oke, mungkin itu saja, tolong diperhatikan dan tolong koreksi pekerjaan Anda yang sudah saya berikan. Jadi menggunakan, penulisan yang benar, citasi yang benar, dan apa namanya, pembahasannya juga nanti harus benar, merujuk pada kemana. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih.